Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lucky di sini. Semoga Anda semua saudaraku, saudariku dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dimudahkan dalam mencari karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dipanjangkan usia dan diberkahi dalam setiap langkah dan setiap hela nafas. Prihatin dengan pertanyaan di kolom komentar. Di sini dia mengajukan pertanyaan, Anda bisa lihat di komentar yang terbaru. Yang bersangkutan mungkin tidak tahu efek jangka panjangnya seperti apa, tapi saya sebagai seorang terapis ya melakukan terapis dari tahun 1990 sampai sekarang. Saya khawatir dengan keadaannya di masa yang akan datang. Jadi di sini yang mengajukan pertanyaan, dia tidak bernama, tapi ada DDM. Ini kurang lebih 1 hari yang lalu ya. Nah, terus dia pertanyaannya adalah sebagai berikut, dan saya berusaha memberi penjelasan metodenya, apa yang dia lakukan untuk masalah ya dia kena di lobus parietal. Kena di lobus parietal, tapi tidak di wilayah ini aja. Dan kemudian dia di batang otaknya ini bermasalah. Makanya itu kemarin saya bilang itu tidak cuma di lobus parietal, tapi batang otaknya ibaratnya kalau gampangnya itu koslet. Itu benturan sekitar masih dia kelas 4 atau kelas 5 SD, dan sekarang umur yang bersangkutan beliau ini udah 19 tahun dan dia katakan di sini sudah kuliah. Baiklah, untuk pertanyaan seperti ini saya bikin videonya sebagai contoh buat beliau ini, supaya dia bagaimana cara ininya, terapinya bagaimana. Saya ingin ini anak masih muda supaya dia tidak punya masalah di beberapa tahun yang akan datang. Karena kalau kena di lobus kemudian keserempet juga di batang otak seperti ini, itu sangat berbahaya. Nanti bukan cuma ini linglung jadinya. Apapun dia nggak akan ngerti. Jadi linglung yang saya maksudkan di sini bukan ODGJ, bukan. Tapi dia udah nggak bisa ngerespon apapun. Baiklah, ini para penonton saya, tolong diperhatikan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ini saya bacakan. Misi Pak, izin cerita. Saya sewaktu kecil sekitar kelas 4 atau 5 SD, saya jatuh dari sepeda. Dan jatuhnya ke belakang. Lalu artinya itu terbentur ya gitu ya. Bentur area belakang kepala. Lalu terbentur batu tepat bagian yang Bapak pegang. Itu di menit 13 detik. Di tengah. Itu daerah yang dia maksudkan itu adalah lobus parietal seperti yang dia sebutkan, itu betul. Kemudian waktu itu saya tidak sadarkan diri dan berdarah di bagian yang terbentur. Selang beberapa saat saya terbangun. Kemudian saya pegang kepala belakang yang pusing sudah berdarah. Lalu dijemput, terus dibawa ke klinik untuk dijahit. Setelah dijahit, saya tidak diperiksa bagian otaknya. Gejala waktu itu hanya pusing berkepanjangan. Hingga saat ini saya umur 19 tahun. Sudah kuliah. Namun tingkat pusingnya pada saat ini sudah lebih rendah daripada awal terjatuh. Seringkali gejalanya pusing dan mudah tegang di bagian leher. Seperti ada yang terjepit. Saya ulangi, seringkali gejalanya pusing dan mudah tegang di bagian leher seperti ada yang terjepit. Saya juga mudah mengalami pusing bagian belakang apabila sedikit diguncang atau guncangan ketika bepergian entah motor maupun mobil. Lalu gejala lainnya adalah mudah lupa, kesulitan bicara, kesulitan berpikir, sulit menangkap kalimat seseorang walaupun suara itu ada. Kesulitan itu mengakibatkan saya sulit bersosialisasi. Mohon bisa dijelaskan saya ini mengalami apa ya Pak? Lalu lebih lanjut sebaiknya saya pergi konsultasi ke dokter mana? Terima kasih. Baiklah, sebelum saya melakukan terapi yang bisa Anda contoh, saya akan jelaskan
Kalau Anda ingin berkonsultasi, Anda pergi ke dokter neurologi ahli saraf, mungkin Anda dibutuhkan scan, tapi biasanya kalau benturan sudah lama seperti itu, dia tidak bisa bisa didapat gambaran dari hasil scan. Tapi mungkin dokter ahli sarafnya nanti akan memberi Anda obat saraf. Namun walaupun Anda mengkonsumsi obat saraf, itu tidak banyak membantu kecuali Anda sudah stimulasi area-area seperti yang nanti saya tunjuk. Anda bisa mengikuti pola ini supaya Anda tidak bingung, karena terus terang Anda tidak tahu bagaimana nanti efek di masa yang akan datang. Seperti yang saya singgung dalam awal-awal video, itu saya tidak menakut-nakutin. Apa yang saya sebutkan itu apa adanya, dan itu bersumber dari pasien-pasien saya yang terapi kepada saya dengan gejala yang mirip atau yang agak beda, tapi yang ini yang akan saya jelaskan kepada Anda supaya Anda bisa melakukan terapi mandiri. Anda tidak perlu ke konsultasi ke psikiater karena Anda bukan mengalami guncangan kejiwaan atau perasaan dan sebagainya. Sekali lagi saya tekankan, Anda tidak perlu ke psikiater karena ini bukan menyangkut masalah kejiwaan, bukan. Jadi kalau Anda mau melakukan CT scan ya boleh, MRI ya lebih baik karena tingkat itu untuk akuratnya MRI lebih bagus. Cuman kalau Anda ingin melakukan terapi mandiri, caranya tadi dari titik lobus parietal di mana Anda tadinya jatuh wilayah ini harus Anda press, terus kemudian Anda press pakai air hangat ya. Ini handuk harus pakai air hangat. Ini Anda butuh orang kedua untuk melakukan ini wilayah ini. Terus kan setelah itu, Anda keadaannya adalah disebutnya tremor disleksia. Itu terkait dengan batang otak yang ada di sini. Nah, ketegangan yang di sini jelas seperti yang Anda katakan, pasti ada urat yang bermasalah, terjepit karena benturan itu yang sudah lama itu, sehingga sirkulasi darah ke arah ini wilayah ini ke jaringan otak keseluruhan lah, distribusinya itu terganggu, bukan hanya di sini, sampai ke wilayah ininya pun terganggu itu sampai ke sini. Nah, jadi satu-satunya kalaupun Anda mau obat saraf itu yang dari dokter misalnya, itu Anda harus aktifkan dulu wilayah-wilayah ini yang bekas terbentur. Mau benturan itu 20 tahun yang lalu, bahkan ada yang 40 tahun yang lalu, itu di recovery, diperbaiki. Kenapa harus menggunakan handuk dengan air yang hangat? Karena hawa hangat yang terserap dalam handuk ini gunanya untuk mengurai, mengaktifkan kembali saraf-saraf yang tadinya bermasalah, yang tidak mendapat asupan oksigen, terus kemudian cari makanan selama bertahun-tahun. Jika itu Anda lakukan, Anda bisa sembuh. Nah, untuk gampangnya ini saya letakkan handuk ini, tapi nanti Anda harus mutlak menggunakan handuk ini. Lobus parietal ini Anda benahin dulu gitu. Anda benahin, tekan begini. Nah, ini untuk pertama jangan terlalu kencang nekannya, karena nanti akan pusing, limbung, dan hilang keseimbangan. Tidak hanya itu, bila tekanan yang pertama ini mau Anda buat agak keras, itu Anda juga bisa mual, nek, bahkan muntah. Yang penting adalah sekarang saya seperti yang tadi saya katakan, saya letakkan handuk ini supaya Anda lebih jelas titik mana yang harus ini. Seandainya menggunakan handuk kira-kiranya seperti ini. Nah, ini wilayah ini. Ini harus Anda aktifkan dulu. Terus kemudian kemari ke arah batang otak. Tapi jangan ini yang Anda pijat. Ini ruas tulang belakang dari di sini C1, di sini C7. Kalau mereka yang berkecimpung di bidang ini ya, tulang, dokter tulang pun tahu itu yang saya sebutkan. Nah, terus Anda pijat dengan handuk tadi ke arah ini ya. Nah, ini sampingnya ini, relnya nih, sampai ke pundak ini. Nah, ini terus kemari. Itu yang bikin pusing. Nah, ada urat yang terjepit. Saya nggak tahu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Tapi pasti kalau yang gejala yang seperti tegang kaku sebelah itu pasti ada yang kegencet, kejepit, atau yang bermasalah. Nah, ini tekan lagi di sini. Nah, gini ya, gitu. Nah, gitu, terus gitu, terus gitu, terus gitu, terus gitu, terus gitu. Nah, ini seperti ini. Balik lagi kemari. Pokoknya
Kalau menggunakan handuk ya seperti ini tek 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 terus kemari, terus ini tek 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 tek. Nah, ini harus mendapat perlakuan khusus di batang otak ini. Ini tekannya segini. Nah, itu. Nah, ini seperti ini, digerak-gerakkan tangan kita. Ini kayak ini, seperti ini. Nanti setelahnya, ini durasi dalam setiap sekali terapi pijat dengan handuk hangat atau dengan kantong air hangat seperti ini, itu durasinya itu 20 menit. Besok baru diulangin. Apabila itu telah selesai, Anda boleh mengoles dengan ini. Tipis-tipis saja, olesin wilayah ini. Kalau rambut Anda tipis, boleh di sini sisipin supaya nyerap. Nanti hawa hangat ini akan melancarkan peredaran darah. Jadi Anda nggak usah takut nantinya, walaupun ini Anda area saraf batang otak ini yang berhubungan dengan disleksia itu terkena, tapi apabila nanti darah kembali lancar di area ini, Anda akan mengalami kesembuhan. Tapi karena itu sudah berbelas tahun yang lalu, Anda waktu itu masih kelas 5 SD gitu kemungkinan, sehingga sekarang itu butuh waktu minimal dalam seminggu itu 3 kali Anda terapi. Harus menyuruh sesuai dengan petunjuk video saya. Nanti apabila Anda yang nggak paham, anak yang nggak Anda pahamin, itu boleh Anda tanyakan lagi supaya lebih jelas, lebih akurat, lebih terarah. Nah, yang tidak kalah pentingnya, cobalah Anda usahakan minum kapsul pegagan yang sekarang banyak online, itu untuk nutrisi otak. Sedangkan vitamin lainnya dan bukan obat, namanya Neurobion, itu mengandung vitamin B1, B6, dan B12. Jadi demikian untuk masalah Anda. Saya doakan semoga Anda bisa sembuh total sebagaimana pasien-pasien saya. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Saya bantu Anda dengan doa. Semoga Anda sukses di masa akan datang. Semoga Anda juga selalu sehat, diberkahin usia yang panjang, dan dimudahkan segala urusan Anda, baik urusan dunia ini maupun urusan yang lainnya. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.